namaku Raka. Umurku 23 tahun. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tempatnya nggak terlalu ramai, tapi juga nggak bisa dibilang sepi. Suasananya tenang, cocok buat orang yang pengen jauh dari keramaian, apalagi setelah seharian kerja. Rumahnya lumayan nyaman, walau kadang ada suara-suara aneh di malam hari, seperti suara benda jatuh dari dapur, langkah kaki dari atap, atau suara lirih kayak bisikan. Tapi aku selalu mikir positif. Mungkin cuma tikus, atau suara dari rumah sebelah yang tembus. Namanya juga rumah tua, wajarlah kalau ada suara-suara aneh. Tapi semua mulai berubah di suatu malam yang tidak pernah aku lupa. Malam itu aku pulang kerja lebih malam dari biasanya. Lembur, laporan belum selesai, dan bos yang mendadak rewel bikin kepala makin pusing. Begitu sampai rumah, aku udah kayak zombie. Makan seadanya, terus langsung mandi. Badan rasanya kayak mau rontok. Kasur jadi satu-satunya tempat yang paling aku rindukan malam itu. Begitu kepala nempel di bantal, nggak sampai 5 menit, mataku langsung merem. Tapi ternyata malam itu bukan tidur biasa. Aku langsung kebawa ke sebuah mimpi yang, jujur aja, bikin jantung kayak ditarik keluar. Aku berdiri di tengah hutan. Bukan hutan rimbun yang banyak pohon gede, tapi semacam hutan yang sepi dan aneh. Pohonnya kurus-kurus, tinggi menjulang, tapi daunnya jarang. Kabut tebal nutupin pandangan. Semuanya abu-abu. Dingin banget, sampai napasku keluar asap tipis setiap kali aku bernapas. Tapi yang aneh, aku ngerasa tenang sekaligus takut. Campur aduk. Kayak ada yang nyuruh aku jalan terus ke depan, padahal aku sendiri nggak tahu arahnya kemana. Aku terus jalan, pelan-pelan, sambil ngerasain rumput basah nginjak di kakiku. Suara-suara binatang malam nggak ada. Sunyi banget. Tapi tiba-tiba, di kejauhan, aku lihat ada sosok. Bayangan cewek. Dia berdiri diam aja di antara kabut. Jauh, tapi aku bisa ngerasain kalau dia ngeliatin aku. Bukan tatapan marah atau serem, tapi lebih ke tatapan kosong. Tapi tetap aja, bulu kuduku berdiri semua. Aku coba manggil. Hei, kamu siapa? Suara sendiri terdengar aneh di tempat itu. Gema kecil menyebar, tapi cewek itu nggak jawab. Dia cuma diam, lalu perlahan, dia ngangkat tangannya. Telunjuknya nunjuk ke arah belakangku. Refleks, aku nengok. Dan di belakangku ada sumur tua. Sumurnya kelihatan tua banget, dengan batu-batu lumutan dan bagian atasnya udah retak-retak. Nggak ada air kelihatan, gelap banget di dalamnya. Tapi anehnya, begitu aku berdiri di depan sumur itu, rasanya kayak ditarik. Ada energi aneh dari dalam sumur itu. Tiba-tiba dari dalam sumur, keluar suara pelan, lirih banget, kayak bisikan yang nyangkut di udara. Bantu aku. Aku langsung merinding. Itu suara manusia, suara cewek, lirih, pelan, tapi jelas banget nadanya minta tolong. Aku mundur setengah langkah, tapi suara itu makin kencang, seperti ada orang yang lagi berjuang untuk didengar. Aku mau kabur, tapi tiba-tiba cewek yang tadi ada di kejauhan udah berdiri di sampingku. Aku kaget bukan main. Gak ada suara langkah atau apapun, dia tiba-tiba muncul begitu aja. Mukanya pucat, matanya sayu kayak orang yang udah lama banget gak tidur. Bibirnya biru. Bajunya robek di sana-sini kayak habis kecelakaan. Tapi yang bikin aku gak langsung kabur, dia gak kelihatan serem. Justru ada rasa sedih banget dari matanya. Sedih yang dalam, kayak dia bawa beban berat yang udah dipendam lama. Dia ngelihat aku, lalu pelan-pelan buka mulutnya. Aku belum bisa tenang. Tolong bantu aku. Aku. Belum sempat dia nyelesain kalimatnya, tiba-tiba semuanya goyang. Kayak gempa kecil. Suara dari sumur makin keras. Jeritan, teriakan. Bikin kepala rasanya mau pecah. Cewek itu juga ikut menunduk, seperti kesakitan, lalu menghilang perlahan kayak kabut yang tertiup angin. Aku langsung kebangun, napas ngos-ngosan. Badan basah sama keringat dingin, padahal AC kamar nyala dan suhunya lumayan rendah. Aku duduk di pinggir kasur, megang kepala yang masih pusing. Mimpi tadi terlalu nyata. Rasanya bukan cuma mimpi. Bahkan aku masih bisa ngerasain dinginnya kabut, dan suara lirih itu menggema di telingaku.
Aku nyoba nenangin diri. Barusan, mimpi apaan sih? Gumamku pelan. Aku lihat jam, masih jam 3 pagi. Tapi mata ini udah gak bisa merem lagi. Tiap aku pejamkan, sosok cewek itu muncul lagi. Wajah sedihnya, bajunya yang robek, sumur tua, dan suara minta tolong itu terus terngiang. Sampai pagi, aku cuma bisa duduk di kasur, mikir keras, apa itu cuma bunga tidur karena kecapean, atau ada yang lain? Yang jelas, malam itu adalah awal dari semua kejadian aneh yang bakal terus ngejar aku. Dan aku belum tahu kalau mimpi itu cuma pintu pembuka dari rahasia yang jauh lebih gelap. Besok paginya, aku bangun dengan kepala berat dan mata merah. Gak heran sih, karena aku nyaris gak tidur sama sekali. Sepanjang malam cuma bisa duduk di kasur sambil melamun, nyoba nyambungin mimpi itu dengan logika. Tapi makin dipikirin, makin gak masuk akal. Masa iya mimpi bisa seril itu? Bahkan perasaan takut dan dinginnya hutan di mimpi itu masih nempel sampai aku siap-siap berangkat kerja. Dan anehnya, waktu cuci muka, aku ngelihat bayangan cewek itu sekilas di kaca. Bener-bener sekilas, kayak cuma refleksi atau ilusi mata. Tapi cukup buat bikin jantungku berdebar lagi. Aku coba buang jauh-jauh pikiran itu sepanjang hari. Fokus ke kerjaan, ngopi, ngobrol sama temen kantor, pokoknya sibukin diri biar gak keinget mimpi semalam. Tapi tiap ada waktu kosong, pikiranku balik lagi ke sumur itu. Ke suara lirih yang minta tolong. Dan terutama, ke mata si cewek itu. Tatapan sedih yang kayak narik-narik hati buat nolong dia. Meskipun aku belum mengerti dia siapa, kenapa muncul di mimpiku, dan apa maksudnya dia minta tolong. Malam harinya, aku berusaha tidur lebih awal. Udah capek banget, dan berharap gak keulang lagi mimpi aneh itu. Tapi ternyata, justru yang terjadi malah lebih parah. Begitu mataku merem, aku langsung kebawa ke tempat yang sama. Hutan, kabut, dingin, tapi kali ini suasananya lebih suram. Kabutnya lebih tebal, suasananya lebih mencekam. Dan sumur tua itu udah ada tepat di depanku. Aku berdiri di depan sumur itu gak tahu kenapa. Kayak kakiku gerak sendiri dan gak bisa mundur. Sekujur tubuhku merinding, tapi aku juga ngerasa harus tetap di situ. Tiba-tiba dari balik kabut muncul lagi sosok cewek itu. Sekarang dia lebih deket. Jelas banget mukanya. Pucat, tapi cantik. Luka-luka kecil di pipi dan lehernya bikin dia kelihatan menyedihkan. Matanya ngelihat aku, dan kali ini, dia ngomong lebih jelas. Raka, aku tahu kamu bisa dengar aku. Aku tahu kamu lihat aku. Aku kaget. Kamu tahu nama aku? Tanyaku, meski aku sadar ini mimpi. Tapi semuanya terasa nyata, kayak lagi ngobrol beneran. Cewek itu angguk pelan. Dia maju beberapa langkah, lalu berdiri tepat di sampingku. Aroma tubuhnya aneh, kayak campuran tanah basah dan bunga melati. Tapi anehnya, gak bikin enek, justru malah bikin sedih. Tolong aku, Raka. Aku masih di sini. Mereka gak biarin aku pergi. Aku bingung. Siapa? Siapa yang gak biarin kamu pergi? Dia nunjuk ke sumur. Kata-katanya seperti palu yang mukul kepalaku. Aku berusaha nyari akal. Kalau kamu memang butuh bantuan, kasih aku petunjuk. Siapa kamu? Di mana ini? Dia ngelihat aku dengan tatapan dalam. Namaku Lela. Aku hilang 2 tahun lalu. Semua orang pikir aku kabur, padahal aku gak pernah pergi. Aku dikubur di sini. Suara lirih dari dalam sumur kembali terdengar. Tapi kali ini bukan cuma minta tolong. Sekarang suara itu seperti sedang merintih, menangis, dan seperti ada yang menyeret rantai. Jeritan kecil dari dalam sana bikin bulu kuduku berdiri. Aku ngelihat Lela lagi. Kalau kamu memang butuh bantuan, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Dia senyum lemah. Karena kamu bisa dengar aku. Kamu peka. Rumahmu dekat sekali dari tempat aku dibuang. Tiba-tiba kabut makin tebal. Suasana jadi gelap. Suara jeritan dari sumur berubah jadi pekikan keras. Tanah di sekitarku bergetar kecil. Lela menunduk, tubuhnya mulai bergetar. Aku
harus pergi. Mereka tahu kok aku cerita ke kamu. Tapi aku bakal balik lagi. Tolong aku, Raka. Dan semuanya lenyap. Aku kebangun dengan jantung berdebar kencang, nafas ngos-ngosan. Tapi yang paling bikin aku merinding, di ujung kasurku ada jejak tanah basah, seolah ada seseorang yang berdiri di situ sebelum aku bangun. Padahal kamarku bersih, gak ada siapa-siapa. Dan aku tahu itu bukan mimpi biasa. Apalagi pas aku lihat di tangan kiriku ada bekas jari kayak orang megang keras. Tapi samar dan dingin. Aku langsung duduk diam selama beberapa menit. Otakku muter cepet. Cewek itu, Lela, dia bilang dia dikubur dekat rumahku. Dan orang-orang nyangka dia kabur. Semakin aku pikirin, semakin semuanya masuk akal. Suara-suara aneh yang selama ini aku dengar di rumah, hawa dingin di malam hari, dan kadang perasaan kayak diawasin, semua itu bukan halusinasi. Sepertinya ini semua udah dirancang lama. Aku cuman gak sadar. Dan malam itu aku sadar satu hal. Lela minta tolong ke aku bukan tanpa alasan. Dia pilih aku karena aku tinggal dekat tempat jasadnya dikubur. Dan sekarang aku harus cari tahu siapa sebenarnya dia dan kenapa dia bisa berakhir begitu. Aku tahu ini bukan sekadar mimpi lagi. Sejak malam itu hidupku gak lagi sama. Rasanya kayak ada dua dunia yang numpuk di atas kepala. Dunia nyata tempat aku kerja dan beraktivitas kayak biasa. Dan dunia lain, dunia Lela, yang perlahan makin narik aku masuk ke dalamnya. Setiap malam, mimpi itu berlanjut. Kayak serial yang gak pernah kelar. Tapi anehnya, aku jadi kayak nungguin. Aku kepo. Aku pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Lela. Malam setelahnya, aku tidur lebih cepat. Bukan karena ngantuk, tapi karena penasaran. Dan bener aja, begitu aku merem, aku langsung dibawa lagi ke tempat itu. Kali ini, aku gak langsung ada di hutan. Tapi di sebuah rumah kosong. Gelap, dindingnya lembab. Banyak coretan aneh di tembok. Aku jalan pelan, nyoba ngelihat sekeliling. Lalu aku nyadar, ini rumah kosong yang ada di ujung gang dekat kontrakanku. Rumah yang katanya udah lama ditinggalin sejak pemiliknya pindah keluar kota. Tapi aku gak pernah masuk ke sana, dan dalam mimpi itu, aku ada di dalamnya. Tiba-tiba suara Lela muncul lagi memanggilku dengan lirih. Aku nengok dan dia berdiri di pojokan, setengah badannya ketutup bayangan. Lela menceritakan bahwa dia sering dibawa ke tempat ini sebelum jasadnya dibuang. Aku merinding, tapi aku juga ngerasa harus dengerin dia. Siapa mereka, Lela? Siapa yang lakuin ini ke kamu? Dia nggak langsung jawab. Matanya nanar, napasnya berat. Aku nggak bisa sebut nama, tapi mereka masih ada. Dan mereka tahu kamu udah tahu. Aku diam, tenggorokanku kering. Rasanya kayak dicekik pelan-pelan. Terus aku harus apa? Lela jalan ke arahku, langkahnya pelan. Aku udah tunjukin tempatnya. Besok, siang, coba ke rumah ini. Di belakang ada pohon besar. Di situ mereka kubur aku. Tolong pindahkan jasadku biar aku bisa tenang. Aku udah terlalu lama di situ. Sebelum aku sempat ngomong lagi, tiba-tiba suasana di rumah itu berubah drastis. Lampu yang remang-remang tadi padam. Suara langkah kaki mulai terdengar dari arah belakang. Berat. Kayak ada lebih dari satu orang yang lagi jalan ke arah kami. Lela langsung panik. Aku harus pergi. Jangan biarin mereka lihat kamu. Mereka marah. Hati-hati, Raka. Jangan percaya siapapun. Dan mimpi itu selesai. Aku kebangun dengan badan gemetar. Tapi kali ini ada satu hal beda. Di atas meja samping kasurku ada setangkai bunga melati. Segar. Basah. Padahal aku yakin betul, sebelum tidur nggak ada apa-apa di situ. Dan kamarku dikunci rapat. Siang itu aku nekat. Aku izin nggak masuk kerja. Perasaan di dada ini udah terlalu berat buat diabaikan. Aku bawa cangkul kecil yang biasa kupakai buat berkebun di pot. Lalu dengan langkah pelan, aku jalan ke rumah kosong di ujung gang. Rumah itu memang kelihatan angker. Catnya udah ngelupas. Jendelanya ditutup papan.
tapi pagar sampingnya gampang diloncatin. Aku masuk lewat samping. Hati-hati karena kalau ada warga lihat, bisa dikira maling. Sesuai petunjuk Lela, aku langsung jalan ke belakang rumah. Di sana ada pohon besar. Aku tahu pohon ini sering aku lewatin kalau pulang malam, tapi aku nggak pernah nyadar. Kalau di bawahnya bisa ada sesuatu yang kelam, aku mulai gali. Tanahnya keras, tapi setelah gali sekitar setengah meter, baunya mulai kerasa. Bau busuk, bau tanah lembab yang bercampur sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Aku terus gali, dan sesuatu mulai kelihatan. Sebuah bungkusan plastik besar, warnanya udah pudar. Tanganku gemetar. Tapi aku terusin, dan pas aku buka sedikit bagian atas plastiknya, aku lihat rambut panjang dan serpihan kain robek yang persis kayak di mimpi. Aku mundur. Napas terhenti. Badanku lemes. Ternyata semuanya nyata. Aku langsung lapor ke polisi, walau awalnya aku bingung harus bilang apa. Tapi aku akhirnya ngaku nemu bungkusan aneh pas beresin halaman belakang rumah kosong. Polisi datang, mereka gali lebih dalam, dan akhirnya temuan itu jadi berita besar. Jasad perempuan muda yang identitasnya ternyata cocok dengan laporan orang hilang 2 tahun lalu. Namanya Lela. Dan seperti dugaanku, semua orang dulu mikir dia kabur sama pacarnya. Tapi kenyataannya, dia dibunuh dan dikubur diam-diam. Polisi mulai penyelidikan, dan makin hari, kasus ini buka satu persatu rahasia kelam. Ternyata, Lela dibunuh oleh 2 orang yang dekat sama keluarganya sendiri. Salah satunya bahkan dikenal sebagai warga baik-baik, tapi kebenaran akhirnya terungkap juga. Dan sejak jasad Lela ditemukan, aku nggak pernah mimpi tentang dia lagi. Tapi kadang, kalau malam hari aku duduk di teras, suka tercium aroma melati, lembut, tipis, dan di situ aku tahu Lela udah tenang. Dia cuma butuh satu hal sejak awal, didengar.